Halo guys, selamat pagi. Senang banget hari ini aku bisa bertemu rencang-rencang semua. Semoga keadaan pagi ini selalu sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan kali ini aku nggak sendirian karena aku ditemenin oleh rekan-rekan yang luar biasa banget dari teman-teman KPI IAIN Surakarta tentunya. Sapa salam dulu aja buat rencang-rencang semuanya, ada dua di sini. Siapa nih? Dari yang cowok dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Said Iksanuddin Nur Abdillah dari Broadcast 18. Saya di sini sebagai pimpinan pimpinan produksi Rencang ID. Lanjut. Kalau saya Yuni Firdaus dari Konsentrasi Jurnalistik, saya di Rencang ID itu sebagai pimpinan redaksi. Jadi yang menghandle teman-teman buat bikin tulisan, upload tulisan dan mempublikasikannya gitu. Gitu. Jadi untuk kesibukannya selain kuliah apa deh? Kalau Cuma saya gabut aja gitu. kesibukannya sih sekarang banyak produksi juga. Alhamdulillah banyak produksi Siapa juga. tuh? Produksi film, terus mungkin konten-konten juga itu. Kalau Yuni, Kalau aku biasanya kadang liputan karena anjuran dari pihak yang lain, kemudian membuat majalah dari UKM kampus dan menghandle redaksi Rencang ID juga. gitu. Biasanya gitu. Oh ya, kalian kan dari Rencang ID nih ya. Itu kenapa sih kok bisa dapat nama Rencang? Itu awalnya gimana? Mungkin dari Mbak Yuni dulu. Ya. Oke. Gantian. Jadi dulu itu sebelumnya bukan Rencang ID. Dulu itu saya mengusulkan ke teman-teman broadcasting itu Melek ID sama Gemati ID. Yang satunya saya lupa. Pokoknya ada 3, 2 itu. Kemudian tim broadcasting itu mengusulkan lagi ke Pak Davi dengan nama Rencang ID ya. Iya. Nah, kemudian si Wika kasih tahu saya kalau Rencang ID itu ada 2 arti kalau kata Pak Davi dalam bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Itu. Ya, jadi awalnya terbentuknya Rencang ID itu kita dari teman-teman broadcast juga berkumpul dulu, berunding. Setiap mahasiswa broadcast menyuarakan pendapat ingin membuat nama apa. Terus ada teman saya si Wika menyeletus bahwa rencang gitu. Terus banyak yang ikut rencang juga. Itu. Jadi terbentuklah Rencang ID ini. Kita usulkan ke jurnalis, apakah mau dengan kata Rencang ID ini? Nah, akhirnya mau. Gitu. Dan kebetulan itu pas tanggal 13 September hari Minggu 2020. Wah. Tapi sebenarnya sama nggak sih kan Rencang ID itu di jurnalis sama di broadcast itu webnya itu apa satu sama apa beda gitu? Mungkin Kalau dari website Rencang ID itu outputnya dari Konsentrasi Jurnalistik. Dan isi-isinya itu rubrik, ada 4 rubrik. Yang pertama fakta, opini, sosok, sama anekdot. Dan itu saya fokuskan buat teman-teman jurnalistik untuk produktif untuk menulis setiap hari. Untuk mengisi websitenya. Kemudian link tersebut di share di Twitter juga. Tuh. Tapi untuk platformnya apa aja? Kalau jurnalistik, website sama Twitter dulu. Karena Facebook kemarin dapat hack dari pihak Facebook karena nggak tahu. Ya pokoknya ada bermasalah lah di Facebook itu. Oh gitu. Jadi untuk yang jurnalis konsentrasinya ke tulisan gitu ya? Iya. Tapi untuk ini broadcasting. Dari broadcasting sendiri kita mengelola 3 platform. Dari Instagram, YouTube, dan podcast. Nah, dari Instagram kita bakal lebih memasarkan karya-karya teman-teman bersama. Dari YouTube sama podcast. Nah, kita lebih pasarkan ke Instagram gitu. Terus kita bisa pasarkan tulisan-tulisan artikel teman-teman jurnalis. Itu kita jadi saling bekerja sama gitu. Terus untuk YouTube-nya
kita juga bakal produksi mungkin talk show kayak gini, mungkin bakal ada produksi besar nantinya, ada series juga gitu. Itu kapan rencananya series? Mungkin rencana seriesnya bulan Oktober mungkin bisa kita lakukan. Bentar lagi ya. Iya. Tapi untuk rencana awal apa yang mau dibikin dari rencang ini? Kalau dari jurnalis kan udah jalan sedikit tadi, nulis tiap hari gitu kan. Tapi kalau broadcasting apa? Dari broadcasting mungkin kita akan terjun di podcastnya itu ya kita tanya-tanya ke teman-teman yang mungkin dia tahu tentang dunia broadcasting gitu, mungkin di dalam dunia radio, dunia TV, dunia film gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing tentang cara mengelola radio itu gimana, terus cara siaran yang benar tuh gimana gitu. Dari televisi juga kayak gitu. Terus dari film juga mungkin produksi film tuh yang benar gimana, butuh tim berapa saja. Mungkin kita bisa produksi kayak gitu sih. Gitu. Terus dari YouTube-nya juga mungkin nanti bisa dibarengi antara audiovisual gitu. Jadi nanti di podcastnya kita di audio, YouTube-nya kita audiovisual gitu. Gitu. Tapi rencang ID ini sebenarnya cuma untuk mata kuliah ya, mata kuliah jurnalistik online. Apa nanti bakalan kalau misalnya satu semester ini udah selesai bakalan ada kelanjutan lagi gitu dari rencang ID ini sendiri? Mungkin kalau dari saya pribadi, kalau kita bisa mengelola rencang ID bersama-sama, mungkin berjalannya mulus, bagus gitu. Mungkin kita bakal terusin setelah kita lulus semester ini dengan mata kuliah jurnalistik online ini. Mungkin kita bakal terus pakai rencang ID untuk kedepannya ngepost apapun itu. Gitu. Mungkin itu dari broadcast. Kalau jurnalis? Ya karena jurnalis itu awalnya dulu pas beli domain rencang ID itu kebetulan belinya per tahun bukan per bulan. Jadi cuma setahun gitu? Iya setahun. Kalau mau ngikutin makul kan cuma setengah tahun ya. Iya. Jadi kemungkinan ini akan berkelanjutan. Tapi kita lihat dulu proses selama 1 bulan atau proses selama 1 semester itu baik apa benar, apa melulu seperti yang dikatakan saya tadi. Kalau sudah melalui evaluasi yang lancar, ya udah kita usahakan tetap lanjut. Iya. Dari tanggal 13 sampai sekarang itu ada nggak sih kendala-kendala yang misalnya udah dijalanin, jurnalis kan udah beberapa konten yang dihadirkan gitu, ada nggak sih kendalanya gitu? Mungkin kendalanya teman-teman susah mengawali cara menulis gitu. Dan mungkin cari konten yang belum terpublish. Publish. Kalau di broadcasting ada Apa nih? kendala gitu? Kendala mungkin kalau di broadcast tuh kan kita broadcasting ya, kita lebih ke audiovisual gitu, lebih banyak tentang visualnya. Sedangkan jurnalis kan menulis, mencari berita, artikel, reporter mungkin bisa katakan kayak gitu. Kalau broadcast kan mungkin kita banyak lebih menjurunya nanti di televisi, radio, dan mungkin ada yang di film gitu. Nah, kita perlu riset yang banyak tuh ketika mau produksi tentang audiovisual tersebut gitu. Nggak seolah-olah kita cuma sekedar ngumpulin orang terjun. Nah, kita perlu riset-riset dulu tuh. Semisal kita mau produksi film nih. Nah, kita harus buat dulu skripnya. Nah, kita matangkan skripnya. Kita kumpulin kru, bentuklah kru. Terus kita satukan misi dan visi ke semua kru. Nah, biar jadinya biar sesuai dengan jalannya semua tim satu kru gitu. Jadi kendalanya ya karena ini pandemi kita susah untuk ngumpulin teman-teman, koordinasi. Iya, koordinasi untuk seluruh kru. Nah, itu sih yang susahnya. Iya. Tapi kalau misalnya ada gitu orang luar gitu yang mau gabung tuh bisa nggak sih?
Orang luarnya dari mana dulu? Misal dari jurusan lain gitu, pengen ikut jadi talent atau apa gitu. Kalau dari broadcasting kita memaksimalkan teman-teman kita pribadi dulu. Nah, kita memaksimalkan teman-teman broadcast dulu. Apakah bisa semua dengan kemampuan individu masing-masing kita satukan, kita jadikan satu untuk belajar bersama. Yang bisa mengajari yang tidak bisa. Terus yang tidak bisa ya jangan mau kalah dengan yang bisa. Kita harus belajar bersama gimana caranya kita nerapin ilmu kerjasama bersama. Nah, jadi kita memaksimalkan dulu teman-teman dari broadcast untuk nanti ketika kita broadcast kekurangan mungkin kita bisa minta bantuan teman-teman lain. Tapi kita harus satu jurusan dulu. Mungkin bisa anak public relation biar gitu dulu. Nah, untuk jurusan lain mungkin jangan dulu lah gitu. Tapi kalau di jurnalis apa boleh juga gitu. Misalnya aku kan jurusan lain gitu kan. Aku mau nulis di Rencang ID, itu boleh nggak sih? Karena ini teman-teman jurnalis sudah ada jadwal masing-masing untuk menulis dan sudah tertata jadwalnya. Jadi untuk mengisi ketika ada anak jurnalis yang kelupaan telat mengirim tulisan, itu kita punya stok tulisan dari orang lain. Jadi kita membuka tulisan dari orang lain. Tapi itu bukannya tiap hari? Iya, kita publishnya setiap hari. Gitu. Jadi terbuka untuk umum. Kalau mau nulis, monggo dari teman-teman yang lain. Kita, iya, terbuka lebar untuk websitenya. Tapi sebenarnya dari jurnalis tuh udah ada tugas masing-masing per mahasiswa, gitu ya. Iya. Terus tiap kali posting udah. Sudah. Oh. Jadi kan fokusnya tulisan aja. Gitu. Terus apa? dari jurnalis selain fokus ke tulisan, ada nggak sih konten yang lain gitu mau dibikin yang apa gitu biar menarik teman-teman bisa gabung gitu di Rencang? Itu karena jurnalis itu memang kebiasaannya menulis dan mengamati sekitar lalu ditulis, jadi ya kemungkinan kita fokusnya masih di tulisan aja. Karena untuk mendapatkan suatu data kita harus riset juga, harus meng-cross check datanya itu benar apa tidak, baru ditulis. Gitu. Apalagi ya? Ayo. Kedepannya apa nih harapan yang ingin dicapai dari teman-teman Rencang? Kedepannya ya mungkin Rencang berjalan lancar gitu. Terus mungkin banyak yang minat nonton karya-karyanya Rencang. Itu sih, mungkin itu aja kalau dari saya. Tapi sebenarnya Rencang ini cuma ini aja ya, kerja sama broadcasting sama jurnalis aja. Ya, tapi gini sebenarnya kan seharusnya ya itu ada juga PR. Nah, anak PR itu dia memasarkan karya-karya dari anak broadcast dan jurnalis gitu. Seharusnya dia yang memasarkan, kita yang eksekusi gitu, kita yang berproduksi. Nah, untuk saat ini kita yang produksi, kalau dari broadcast ya, kita yang produksi dan kita yang juga memasarkan gitu. Jadi kayak pikirannya gimana ya? Bingung sendiri gitu loh, terpecah belah gitu. Kan seharusnya kan kita produksi aja, terus serahin anak PR, tolong dipasarkan gitu. Seharusnya gitu, yang mengelola konten-konten Instagram, YouTube, terus podcast, mungkin dari dari jurnalis, artikel-artikel atau web-webnya itu tadi kan sebenarnya kan anak PR yang mengelola itu semua. Biar gimana caranya yang nonton banyak gitu, tapi karena
Iya nggak tahu. Beda dosen. Nah. Oh, beda PR dosen. beda Iya. dosen. Nggak tahu ini gimana ya. Tapi PR nggak itu ya, nggak menawarkan diri gitu. Iya, harusnya menawarkan diri. Iya ya. Nah, Bener kan? tapi mungkin ketika dia mau menawarkan diri nggak dapat nilai sama aja mungkin. Oh iya. Cuma capek aja ya. Nah, itu. Mungkin. Ya begitu. Tapi ya kemarin saya minta bantuan anak PR juga sih Mas. Minta bantuan anak PR untuk menjadi talent gitu. Ketika nanti mau ke depannya produksi series. Oh gitu. Produksi series kira-kira berapa lama tuh waktunya? Kalau Kalau kita mulai kan Oktober ya mulainya ya. mungkin Oktober. Nah, untuk bulan ini, minggu ini saya dan teman-teman sedang mematangkan skripnya dulu. Gitu. Nah, ntar ketika skrip udah jadi, nah kita floorkan ke teman-teman, ke kru semua. Nah, kita satukan misi dan visi kita. Itu. Jadi, kita mau bikin kayak gini. Gimana caranya? Kita harus kayak gini. Jadi, satu misi dan visi antara scriptwriter, produser, sutradara, DOP, dan editor dan teman-teman yang lain, kita harus gimana caranya bisa kompak satu misi dan visi itu. Terus untuk nanti pengerjaannya, rencana dari saya mungkin 3 hari. 3 hari gimana caranya kita bisa produksi series tersebut dari episode 1 sampai nanti episode mungkin 5 atau 6 itu. Jadi 3 hari itu gimana caranya kita bisa berproduksi itu semua. Nanti tinggal kita post ke kontennya tinggal per minggu ataupun mungkin per minggu, 2 minggu ataupun seminggu sekali gitu. Setidaknya kita produksinya gimana caranya 3 hari bisa kelar semua gitu. Tapi untuk krunya tetap jadi satu dari itu. Gimana? Dibagi nggak sih, misalkan ada 3 platform tuh, Iya. podcast, YouTube sama Instagram. Mm. Untuk pembagian krunya kan, misalnya satu minggu ini bikin film. Terus untuk konten podcastnya itu gimana bikinnya? Apa kru yang lain bikin podcast, terus kru yang ini bikin film sendiri gitu? Nah, gini sih, seharusnya saya di sini ketika ditunjuk sebagai teman-teman, dipercayai sebagai pimpinan produksi, saya nggak terjun di itu semua, nggak terjun itu semua. Jadi saya merencanakan semua itu tersebut. Ketika teman-teman mau, ya udah ayo gitu kan. Nah terus saya bikin pengelola sebuah platform sendiri itu kayak YouTube sendiri, terus Instagram sendiri. Bentar, HP saya bunyi nih. Ada yang telepon ya? Enggak. YouTube sendiri, podcast sendiri, terus Instagram sendiri. Nah seharusnya mereka yang ngelola 3 platform tersebut nggak ikut terjun ke kru. Jadi cuma koordinasi aja gitu ya? Nah tapi karena kalau menurut saya karena kita kekurangan sumber daya manusia juga, kurang SDM-nya. Nah terus saya mikirnya gini, saya pengen teman-teman broadcast tuh bisa semua gitu, walaupun sedikit demi sedikit kita harus bisa semua. Jadi ya nggak bisa pegang kamera jadi bisa gitu. Nah tapi semua kembali ke teman-teman, dia pengen mempelajari semua itu nggak gitu sih. Jadi yang saya inginkan gitu. Jadi ranah awalnya tuh saya ngebentuk tim series tersebut karena menurut saya itu bakal jadi produksi buat pembukaan sebuah broadcast itu. Tapi kok harus riset yang lebih lama dulu. Kita harus perlu mematangkan skrip, kita harus perlu reading dengan talent, kita harus perlu menyatukan visi dan misi. Nah, jadi saya di sini saya muter otak gimana caranya setiap pengelola tersebut fokus di dalam kelolaannya sendiri-sendiri gitu. Ya mungkin dari YouTube dia mengelola YouTube, dari podcast dia mengelola podcast, dari Instagram dia yang mengelola Instagram. Itu nggak ikut terjun di dalam series. Seharusnya gitu. Iya. Itu. Mantap.
Mantap. Keren. Sukses buat broadcasting. Siap, terima kasih jurnalistik. Nanti jurnalistik diliput ya. Oke, Mungkin siap. bikin berita. Kalau bagus nanti bisa tim liputan. Nanti bisa saya ditulis, terjunkan. Oke, ini narasinya jurnalistik. Ya, saya nanti akan briefing tim liputan. Saya terjunkan ke broadcasting. Narasi TV. Oke. Mata Najwa. Mata Najwa. Tapi kalau jurnalis sekarang masih ini nulis hari ini. Iya dong. Nanti Tim yang lain, maksimal jam 9 gitu. kita udah. Gak capek itu jurnalis nulis terus? Oh tidak, kan Oh, tidak. temennya banyak. Oh gitu ya? Iya. Berarti enak ya jurnalis kompak Enak. gitu? Iya kan mereka itu berada di rumah masing-masing dan bahannya pasti kan berbeda-beda, nggak ada di Solo aja. Ada yang di Brebes, ada yang Cilacap, ada yang di Karanganyar, kan beda-beda. Itu kalau jurnalis itu ya risetnya gimana itu? Terjun ke lapangan apa dia mencari berita dari internet? Kan rubrik dari websitenya itu ada 4. Ada sosok, ada opini, ada fakta. Sosok apa ini? Sosok itu menceritakan seperti biodata seseorang. Sosok itu web ya? Sosok. Jadi kayak biografi. Sosok ikan itu ya? Apa sih sosok ikan? Ya pokoknya gitulah. Mereka kan punya caranya masing-masing untuk mencari data itu. Kalau dari Mbak Yuni sendiri ketika mencari data Ya lewat apa ya? lewat wawancara lah. Lewat Karena sesuatu data yang real, konkret itu Iya. melalui wawancara. Wawancara langsung gitu ya? Iya. Gak takut corona? Enggak lah. Oh, konspirasi ya corona? Kan ada itu, ada protokol kesehatan. Oh, pakai masker? Iyalah. Tapi kalau Pakai masker kok nggak glowing? gitu. Oh sekarang Kita terlalu yang glowing menyebar. gitu. Salah ya. Bukan itu. Oke, gimana? Apa ya? Semangat pokoknya kalian di Rencang ID. Oke. Oke. Teman-teman broadcasting dan juga jurnalis, semoga konten-kontennya menarik dan juga banyak yang repost, banyak yang nonton. Keren. Amin. Semoga kampus kita juga nonton dan membiayai. Wah, Itu asik banget ya. Amin. Tujuan Semoga Tujuan Pak awal. Rektor membiayai kita ya. semoga Pak dosen tembus 1 juta. Wah. Amin. Kita daftar Google AdSense aja. Tapi susah kayaknya, Mbak. Nanti kalau ada gajinya bagi ya ke jurnalistik. Bisa. Oke, gitu aja. Makasih, tetap semangat. Jaga kesehatan, produksinya mantap. Jaga mood. Ya, Jangan open BO. jaga hati. Terus buat jurnalis juga tetap semangat nulisnya, jangan Oke, siap. berhenti walaupun tangannya capek. Oke. Terus makasih banget teman-teman udah datang ngobrol-ngobrol bareng aku di sini. Dan mungkin besok kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang spesial tentunya. Tema apa nih? Pokoknya untuk hari ini kita cukup banget. Makasih banget udah datang ke sini. Dan buat teman-teman juga jangan lupa saksikan di channel YouTube kita di Rencang ID. Nanti ada di bawah sini ya. Oke. Dan itu aja, makasih dari aku dan juga teman-teman. Selamat bertugas, selamat. Pokoknya selamat lah ya. Terima kasih untuk tim kameramen, lighting, Yes. dan Benar banget. setnya ini ya, Mas. Dan Topik. terima kasih sudah diundang. Iya. Sukses buat Terima kasih Mas broadcasting. Topik untuk diundang lagi. Yes, benar banget. Terima kasih. Semangat buat teman-teman. Jaga jarak, tetap pakai masker. Yoi. Udah.